Di sini saya kebagian materi tentang controller servo. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian semua? Saya harap kita semua baik-baik saja ya. Jangan lupa biasakan hidup sehat dan tetap mematuhi peraturan yang ada. Kalau misalnya tidak penting-penting banget, saya harap kalian tetap stay at home. Oh iya, ngomong-ngomong, ini adalah vlog pertama saya dari sekian video yang sudah saya upload. Sebenarnya, ini adalah tugas kuliah yang mengharuskan setiap mahasiswa itu menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen ke channel YouTube-nya masing-masing. Di sini, saya kebagian materi tentang controller servo. Nah, dalam materi ini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian controller servo itu bagaimana, komponen dan arsitekturnya itu apa aja, terus bagaimana controller servo itu terdistribusi dan apa aja hal yang terpenting dalam controller servo itu sendiri. Jika kalian penasaran tentang penjelasan saya, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Nah, teman-teman, ternyata kalau dilihat dari pengertiannya, controller servo itu bisa di setup atau diatur untuk menghasilkan putaran atau menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Untuk komponen dan arsitekturnya itu ada 3. Ada sistem servo, ada logic circuit of servo controller, dan juga ada loop terbuka dan loop tertutup. Untuk sistem servo, cara kerjanya itu seperti ini. Sinyal perintah yang dikeluarkan itu masuk ke pengontrol posisi atau perangkat penyimpanan informasi. Sinyal kemudian masuk ke bagian servo control. Nah, kemudian di servo control mengambil sinyal level daya rendah ini dan meningkatkan atau memperkuat daya sehingga level yang sesuai untuk benar-benar menghasilkan pergerakan. Untuk sirkuit logika dari pengontrol servo biasanya dikendalikan dengan memberikan sinyal modulasi sinyal pulsa atau PWM melalui kabel kontrol. Untuk loop terbuka dan loop tertutup, bahwa dalam sistem servo loop tertutup tadi dijelaskan untuk mengaktifkan gerakan dengan memberikan perintah untuk melakukan sesuatu, untuk memulai atau mengubah kecepatan. Sedangkan sistem yang menganggap gerakan telah terjadi atau sedang dalam proses berlangsung itu disebut loop terbuka. Jadi seperti itu loop terbuka dan loop tertutup. Nah, sekarang kita beralih ke mekanisme kontrolnya. Dalam mekanisme kontrolnya ini, loop yang paling dasar adalah loop kecepatan. Putaran kecepatan menghasilkan perintah torsi untuk meminimalkan kesalahan antara perintah kecepatan dan umpan balik kecepatan. Dan juga sebagian besar sistem servo memerlukan kontrol posisi selain kontrol kecepatan tersebut. Begitu dalam mekanisme kontrolnya. Sekarang kita beralih ke kontrol servo terdistribusi. Untuk implementasi pengontrol servo itu sendiri, tingkat kerumitan gerak dan perencanaan lintasan itu termasuk persyaratan dalam sistem terdistribusinya suatu controller servo. Yang terpenting servo control device yaitu ada jenis motor yang mana di situ ada motor AC atau motor DC. Nah, dalam motor DC itu ada beberapa bagian lagi seperti Sunwound motor, Series Wound motor, dan yang terakhir PMDC motor. Yang kedua, hal yang terpenting yaitu ada jenis perangkat umpan balik atau loop terbuka dan loop tertutup. Servo menggunakan sinyal umpan balik untuk stabilisasi kecepatan dan informasi posisi, yaitu menggunakan analog tachometers atau digital tachometers, yang mana di dalam
tachiometers itu ada absolute encoder atau yang kedua incremental encoder. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan dari controller servo. Karena di sini saya juga masih belajar, kalau misalnya ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan yang saya jelaskan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Oke, sampai di sini dulu video vlog kita pada kali ini. Dan jangan lupa ya, di komen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum. Dadah!